Di antara kalian, pernah kan yang mengalami namanya cemas? Entah itu saat kita mau ujian, takut nih gak mampu ngerjain soal-soal. Atau saat wawancara kerja, takut gak bisa jawab pertanyaan si interview. Atau gelisah nih saat mau pidato, takut keseleo lidahnya, salah ucap, lupa materi. Mau tahu info lengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Rasa cemas kayak gini wajar lah ya, karena biasanya sesaat habis itu hilang dengan sendirinya. Nah, beda lagi kalau seandainya kita mengalami kasus kayak gini. Saat duduk-duduk, tiba-tiba merasa gelisah, takut, bagaimana jika meteor menabrak bumi dan menjadi kiamat? Atau merasa sangat-sangat ketakutan walaupun hanya berada di sekitar teras rumah, takut corona terbang masuk rumah membuat sekeluarga mati. Sangat panik nih, kemudian menutup rapat pintu, jendela agar corona tidak bisa masuk, menyendiri di rumah, tidak mau sama sekali keluar rumah nih karena takut nanti di jalan ketabrak mobil, keserempet motor, ketimpa pesawat jatuh, kelindas truk, tertimpa pohon tumbang, dan masih banyak lagi. Nah, mengalami kecemasan berlebihan ini kerap kali dibarengi rasa khawatir, takut berlebihan yang datang secara terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, gangguan kecemasan ini bisa bertambah parah loh, dan juga sangat mengganggu kualitas hidup kita. Yang lagi kerja jadi sering nih mengalami keterlambatan deadline kerja, yang lagi kuliah jadi sering bolos nih, nggak maksimal menjalaninya, dan lain-lain. Nah, jika mengalami hal-hal yang kayak gini ya, kayak tadi itu, maka kita terindikasi lagi terkena gangguan mental yang namanya gangguan kecemasan alias anxiety disorder. Oke, tenangkan diri sejenak. Lah napas dulu. Jadi gini sebenarnya, gangguan kecemasan ini apa? Nah, gangguan kecemasan adalah suatu istilah yang menggambarkan gangguan psikologis perasaan gugup, gelisah, berlebihan. Biasanya orang yang mengalaminya ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Di sini beda ya, cemas dan gangguan kecemasan. Jika cemas, perasaan ini muncul insidensial, ada sebabnya yang jelas dan akan reda dengan sendirinya dalam waktu yang singkat. Sedangkan gangguan kecemasan, perasaan mudah khawatir terhadap berbagai hal secara berlebihan dan berkepanjangan. Bahkan ketika sedang dalam situasi normal, padahal tidak ada masalah atau apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, apabila tidak mendapatkan penanganan, penderita gangguan kecemasan berlebihan ini bisa mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian menurunnya performa kerja atau prestasi belajarnya di sekolah, dan juga kesulitan untuk menjalani interaksi sosial dengan orang lain. Sebenarnya gangguan kecemasan ini bermacam-macam. Ada gangguan kecemasan umum, kemudian ada social anxiety disorder atau gangguan kecemasan dalam bersosialisasi, ada panic disorder atau panik yang tidak normal, ada fobia, kemudian ada obsessive compulsive disorder atau gangguan perilaku obsesi, kemudian ada juga gangguan kecemasan dalam perpisahan, kemudian ada post traumatic stress disorder atau PTSD, yaitu gangguan post traumatik. Akan kita bahas ya di lain kesempatan, geng. Faktor penyebab gangguan kecemasan ini apa aja? Ada bermacam-macam faktor yang dapat membuat orang beresiko terkena gangguan kecemasan. Di antaranya pengalaman negatif yang menyebabkan dia stres atau traumatis. Kemudian bisa juga karena genetik atau keturunan, masalah hidup yang besar, misalnya life crisis atau gangguan kepribadian. Bisa juga karena efek samping obat atau obat-obat tertentu, zat tertentu, misalnya narkoba dan lain-lain. Kemudian solusinya bagaimana? Oke, setelah kita tahu tadi ya apa
apa yang sebenarnya terjadi, maka di sini akan kukasih nih tips-tips untuk menangani masalah gangguan ini secara mandiri, yaitu lakukan kegiatan yang kalian sukai seperti mendengarkan lagu, nonton film, baca buku, meditasi, kemudian juga bisa olahraga ringan seperti 30 menit gitu ya. Olahraga juga bisa dilakukan untuk membuat diri kita menjadi lebih tenang, sehat jasmani dan rohani. Berendam air hangat ini mampu merelaksasikan otot-otot yang tegang sehingga pikirannya menjadi lebih tenang. Atau gunakan aromaterapi ketika hendak tidur agar pikirannya menjadi lebih tenang. Bisa juga nih mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya seperti mendaki gunung, snorkeling di laut, kemudian konsumsi makanan sehat bergizi seimbang dan hindari nih makanan yang tidak sehat. Tidur yang cukup untuk mengatasi perasaan cemas yang berlebihan. Kalian dapat mencoba mengubah pola tidur menjadi lebih teratur. Kemudian jangan lupa nih selalu berpikir positif karena rasa cemas yang berlebihan akan semakin parah jika pikirannya negatif terus menerus. Kemudian berani membuka diri, kayak berani curhat ke teman, keluarga, kemudian liris pikiran kita seperti beban dan mendapatkan support. Nah, jika semua cara sudah dicoba tetapi gangguan cemasnya ini nggak hilang-hilang dan justru malah semakin parah, sebaiknya segera datang ke dokter psikiatrik alias dokter spesialis jiwa. Jangan malu untuk berobat karena kita akan dibimbing dan diobati oleh pakar ahli di bidangnya. Dan ini adalah bagian dari usaha agar bisa pulih menjadi normal kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Seandainya yang terkena kita, maka kita bisa mencoba pelan-pelan berubah dengan tips-tips tadi ya geng. Nah, tapi jika yang terkena orang lain di sekitar kita, entah teman, keluarga, tetangga, mari kita support dengan lingkungan yang positif. Jangan malah dibully atau dikucilkan ya geng, karena semua orang berpotensi mengalami gangguan mental ini. Nah, sekian video dari saya. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.